Halo semuanya, Anda pernah dengar lagu Abide With Me atau Tinggallah Besertaku, kan? Mungkin sering ya. Tapi hari ini kita nggak akan bahas lagu ini sekedar sebagai lagu. Kita akan lihat ini sebagai sebuah doa yang dalam banget. Ini adalah seruan hati yang lahir dari titik paling lemah dalam hidup seseorang. Sebuah permohonan yang ternyata jauh lebih dari sekedar urusan duniawi. Yuk kita selami sama-sama. Ternyata permintaan untuk ditemani ini akarnya udah ada ribuan tahun lalu. Coba deh bayangin ceritanya. Ada dua orang murid lagi jalan pulang, hati mereka hancur, sedih. Terus ada orang asing yang gabung sama mereka. Tanpa mereka sadar, orang itu adalah Yesus yang udah bangkit. Nah, pas hari mulai gelap, mereka memohon, tinggallah bersama-sama dengan kami. Permintaan yang kedengarannya simpel banget, tapi ini menyentuh kerinduan kita yang paling dalam sebagai manusia. Kita butuh kehadiran ilahi. Nah, permintaan sederhana dari para murid itu berabad-abad kemudian jadi inspirasi buat seseorang bernama Henry Francis Lyte. Dialah yang menulis lagu Abide With Me. Dan yang luar biasa, dia menulis himne ini bukan di puncak kekuatannya, tapi justru di akhir hidupnya saat tubuhnya udah rapuh karena penyakit. Dari titik terlemah itulah sebuah doa yang begitu kuat lahir. Dan inilah yang bikin doanya jadi luar biasa. Di ujung hidupnya, Lightning nggak minta disembuhin. Dia juga nggak minta umurnya diperpanjang. Permintaan utamanya, kebutuhan terbesarnya adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, kehadiran Tuhan. Seolah-olah dia bilang, yang paling penting itu bukan solusi atas masalahnya, tapi siapa yang ada di sampingnya pas dia lagi ngadepin itu semua. Kisah Light ini nyambung banget sama masalah kita semua. Kita ini kan hidup di dunia yang terus-menerus berubah. Kebahagiaan bisa datang dan pergi, kesehatan bisa naik turun, dan orang-orang yang kita cintai pun gak selamanya ada bareng kita. Ini membawa kita ke sebuah kebenaran yang kadang sulit diterima. Coba kita pikirkan deh, semua yang kita genggam erat-erat, kesuksesan, harta, bahkan hubungan, semuanya itu punya batas waktu, semuanya sementara. Dan yang paling kena di hati adalah, hidup kita sendiri pun ternyata singkat banget. Seorang pemazmur di zaman dulu menggambarkannya dengan indah. Hidup kita ini cuma sekejap, kayak bayangan yang lewat. Pernah ngerasa gitu nggak? Tiba-tiba sadar kalau waktu itu cepet banget berlalunya. Nah, seringkali perasaan inilah yang mendorong jiwa kita buat mencari pegangan, sesuatu yang abadi. Disinilah kita melihat dua kenyataan yang bertolak belakang. Di satu sisi, ada dunia kita, yang selalu berubah dan nggak pasti. Kayak pasir yang terus bergeser di bawah kaki kita. Tapi di sisi lain, ada Tuhan yang seperti batu karang yang kokoh, kekal, dan gak tergoyahkan. Di tengah lautan ketidakpastian, dia inilah jangkar kita. Jadi, coba kita tanya ke diri kita sendiri. Waktu fondasi hidup kita rasanya goyah, waktu semua yang kita kenal mulai berubah, apa sih yang sebenarnya paling kita butuhin? Apa yang benar-benar kita cari? Jawabannya ternyata ada di pergeseran fokus yang radikal. Inilah inti dari doa tinggallah besertaku. Kita sadar kalau kebutuhan terdalam kita itu bukan soal apa yang bisa kita dapatkan, melainkan soal siapa yang kita miliki di sisi kita. Bukan pemberiannya, tapi sang pemberi itu sendiri. Jadi poin kuncinya di sini. Kita sering banget berdoa minta pertolongan, minta berkat, atau minta jalan keluar. Dan itu semua baik kok. Tapi kebutuhan kita yang paling mendasar sebetulnya adalah kehadirannya. Bukan cuma tangannya yang menolong, tapi wajahnya yang menyertai perjalanan kita. Nah, ini mengubah cara kita memandang doa. Kehadiran Tuhan itu bukan seperti mesin penjual otomatis. Kita masukin doa, terus keluar berkat. Bukan begitu. Ini lebih seperti sebuah hubungan, sebuah persahabatan. Ini tentang membangun kedekatan yang terus-menerus. Jalan bareng dia setiap hari, bukan cuma menelpon dia pas kita lagi ada masalah. Dan kerinduan ini bukan hal baru loh. Ribuan tahun yang lalu, Musa mengucapkan doa yang sangat kuat ini. Dia pada dasarnya bilang, Tuhan, semua janjimu gak ada artinya kalau engkau gak menyertai kami. Buat dia, kehadiran Tuhan adalah segalanya, lebih penting dari apapun. Dan hebatnya, kekuatan dari kehadiran ini gak cuma berlaku buat masalah sehari-hari. Kekuatan ini menjangkau sampai ke ketakutan terdalam kita. Ketakutan yang kita semua punya, kematian itu sendiri. Janjinya adalah dia akan menemani kita bukan hanya dalam hidup, tapi juga melewati akhir dari hidup. Pemahaman ini benar-benar mengubah cara kita memandang kematian, dari sebuah akhir yang menakutkan menjadi sebuah perjalanan yang ditemani. Jadi, apa dampaknya buat kita sekarang?
Ini berarti rasa takut akan masa depan atau bahkan takut akan akhir hidup gak lagi punya kuasa yang sama atas kita. Keyakinan bahwa Dia ada di sana, menyertai kita sampai titik terakhir, itulah yang jadi sumber kedamaian. Kedamaian sejati yang bukan datang dari keadaan yang baik, tapi dari penyertaan yang gak pernah goyah. Oke, setelah kita memahami konsep yang begitu kuat ini, gimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat bagaimana kita bisa mengubah wawasan ini jadi sebuah tindakan yang nyata. Prosesnya sederhana kok. Pertama, kita harus akui kalau kita ini terbatas dan kita butuh Dia. Kedua, kita secara aktif mencari kehadirannya setiap hari, bukan cuma pas lagi krisis aja. Dan yang ketiga, kita belajar untuk bersandar pada kesetiaannya, terutama saat segala sesuatu di sekitar kita terasa nggak pasti. Pada akhirnya, semuanya kembali pada doa sederhana ini, yang diucapkan dari hati yang jujur. Saat kita menghadapi perubahan, kelemahan, dan ketidakpastian hidup, semoga ini bisa jadi doa kita juga. Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa. Tinggallah besertaku.